Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifah Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk memperbaiki sebuah mesin cuci dua tabung dengan merek tentunya tidak asing lagi, Polytron, dengan gejala kerusakan saat digunakan untuk pencucian. Nah, dinamo pencuci ini tidak bisa memutar kuat ya, bahkan memutar searah jarum jam ini harus dibantu dengan menggunakan tangan. Kemudian putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam ini dinamo tidak bisa memutar sama sekali, dan kemudian setelah dibantu dengan menggunakan tangan ini baru bisa memutar ke kiri. Nah, gejala kerusakan ini pada umumnya prediksi adalah kerusakan pada kapasitor ya, karena pada umumnya kerusakan kapasitor juga bisa membuat dinamo pencuci ini tidak kuat untuk memutar. Namun tidak hanya sesempit itu ya, kita harus melakukan pengecekan memastikan apakah kerusakan ini pada bagian kapasitor ataukah pada dinamonya. Silakan simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa silakan klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar supaya selalu mendapatkan informasi terbaru dari Syarifah Elektronik. Terima kasih. Dan ternyata kerusakan mesin cuci ini adalah pada dinamo yang mengalami lemah pada kawat gulungannya. Karena apa? Karena setelah saya ganti dengan kapasitor yang baru, ini dinamo masih juga menunjukkan gejala yang sama ya, seperti tadi, tidak bisa atau tidak kuat memutar. Untuk itu saya akan melakukan penggantian dinamo yang baru. Nah, untuk membuka dinamo ini dari bodinya kita siapkan kunci dengan kunci pas ya, dengan ukuran 8 atau 9 ya. Ini untuk melepas bagian 3 baut bagian bawah mesin pengering ya, atau dinamonya yang menuju ke bodi pada mesin cuci, dan juga untuk melepas baut yang menghubungkan antara baling-baling dinamo menuju ke bagian pencucian seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat, ini saya melepaskan roda ya, roda yang nantinya yang berfungsi untuk menghubungkan antara karet seal ya menuju ke pencuciannya, ke bodi tabung pencuci ya. Kemudian cara melepaskan dan mengambilnya lewat atau memutar dari bagian belakang. Dan setelah itu baru kita lepaskan kabel grounding ya, yang terhubung dengan dinamo mesin pengiring menuju ke dinamo mesin pencuci. Kita lepaskan menggunakan obeng kembang atau tray kembang. Memang harus saya akui ya, bagian tersulit memang termasuk mengganti dinamo ya, karena sisi ruang yang sangat sempit ini yang menyusahkan, yang memperlama dalam pelepasan. Oke, kemudian baru kita lepaskan ketiga baut dinamo yang terhubung ke bodi atau bagian bawah atau mesin pencuci ini ya. Dan jangan lupa kita tarik atau kita potong dulu kabelnya ya,
kabel yang menuju kapasitor yaitu kabel grey dan yellow ya, sementara kabel blue adalah kabel menuju arus AC. Nah ini colokannya kita cabut dulu baru kita potong kabelnya ya. Kenapa saya potong ya, tidak melepaskan penguncinya karena lebih cepat dan lebih simpelnya kita lakukan pemotongannya, karena ini juga mempermudah dalam memberi ciri ya, agar nanti tidak kebingungan dalam pemasangan ulangnya. Kemudian setelah itu silahkan keluarkan dinamo pencuci dengan cara kita lepaskan dulu ya bagian pengait seal pencuci ya, kita lepaskan menggunakan kunci pas 13 12 ya. Kita lepaskan dulu. Cara melepaskannya kita puntir ke arah kiri ya, kemudian kita setelah mur terlepas kita dorong bagian ini ke bawah ya. Memang kalau baru ada beberapa yang sangat berat ya, harus kita bantu congkel menggunakan besi yang sekiranya pas untuk digunakan melepas atau mencongkel bagian pengait seal pencuci ini dengan cara kita dorong ke bawah. Dan setelah terlepas ya, di sini ada ring bagian atas dan ada ring bagian bawah. Lalu kemudian kita keluarkan dinamo dengan cara dimiringkan ya, dimiringkan kemudian diputar-putar, memutar. Kita cari di mana celah yang paling mudah, paling gampang untuk mengeluarkan dinamo ini ya. Ini memang cara paling susah ya dalam mengeluarkan dinamo, harus posisi miring ya. Kalau posisi berdiri tidak akan bisa keluar karena akan bertabrakan dengan besi-besi bagian lilitan itu sendiri ya, atau besi yang menonjol yang menuju
penggulungnya ya, atau karet silnya ini ya. Oke, dinamo sekarang sudah keluar ya. Kemudian kita lepaskan silnya ya, karena sil ini nanti tidak ada bawaannya dari toko ya. Saat kita membeli dinamo yang baru, jadi sil yang hitam ini, karet hitam ini kita lepaskan ya, nantinya kita pasangkan kembali pada dinamo yang baru. Dan sekarang saya sudah menyiapkan dinamo yang baru ya, dengan merek US Motor ya. Dengan kita mengamati dulu ya bagian pengabulan ya, yaitu purple bagian kapasitor, yellow grey bagian kapasitor, dan black bagian listrik ya. Oke, kita masukkan ke dalam mesin pencuci ya. Cara memasukkan dinamo ini juga sama pada saat kita mengeluarkan dinamo ya, harus kita masukkan dengan cara miring, kemudian diputar-putar sampai tepat ya memasuki bagian baut ya. Terlebih dahulu kita pasangkan sil bawaannya ya. Sil ini berguna sebagai per ya, atau penyeimbang saat dinamo ini berputar supaya tidak Oke, setelah dinamo tepat pada dudukannya ya, sebelum kita baut kita pasangkan piringan pengait sil ini dulu ya. Jangan langsung dibaut, karena apa? Karena kalau langsung dibaut nanti kita akan susah memasukkan piringan ini ke besi ini ya, karena harus dimiringkan terlebih dahulu supaya piringan ini bisa masuk. Baru setelah piringan ini warna hitam ini masuk, baru kita lakukan pembautan pada 3 baut yang menuju dinamo ke bodi mesin pencuci ini ya. Oke, kita masukkan dulu piringan hitam ini ya, kita masukkan sampai mentok ke bawah ya. Nanti pengencangannya terakhir ya, saat dinamo sudah kita bautkan ya.
kemudian setelah itu kita pasangkan lingkaran putih ini ya, lingkaran ini yang mengaitkan seal dari pencuci ya, dari tabung pencuci kita masukkan. Dan jangan lupa saat memasukkan, di atasnya ada satu ring besar dan di bawahnya ada satu ring kecil ya yang dipatahkan ya. Kemudian kita baru memasukkan molnya ya, baru kita kencangkan menggunakan kunci pas ukuran 13 atau 12.
Oke, setelah kita pasangkan ya, kita sambungkan kabelnya ya. Kita baca dulu pada bodi dinamo pencuci ini terdapat skema ya, atau diagram sebagai panduan ya, sebagai panduan cara memasangkan 3 kabel ya. Ini ya kabel yang grey dan kabel yang warna ungu ya, ini dapat ke kapasitor ya. Kemudian kabel yang warna hitam dapat ke kabel AC, berarti ke kabel biru yang tadi sudah saya potong. Kemudian kita sambungkan. Oke, kita tes nyalakan mesin ya. Dinamonya sudah memutar ya dengan kencang ya, tanpa terbebani. Kemudian baru kita pasangkan mesin atau karet penghubung ke tabung pencucian. Jadi untuk memasangkan sil atau karet ini boleh dari tabung pencucian dulu, atau boleh dari dinamo mesin pencuci dulu, tergantung bagaimana teman-teman enaknya ya. Dan setelah terpasang dengan baik, silakan kencangkan bagian baling-baling dinamo ya, kita paskan ya, jangan sampai tinggi sebelah ya, keduanya harus sama-sama rata. Ini bertujuan untuk menghindari slip ya, slip atau terlepasnya karet atau sil dari mesin, dari tabung pencuci atau dari baling-baling dinamo itu sendiri. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 atau 9. Oke, selesai. Saatnya kita lakukan pengujian kembali ya, apakah berputar dengan baik ya. Putaran ke kanan dan putaran ke kiri berputar dengan normal. Kita tes ya, dan alhamdulillah sudah berputar dengan normal ya, bisa berputar ke kanan dan ke kiri dengan baik tanpa terbebani. Oke, sekarang kita lakukan penutupan bodi ya, dan mesin cuci ini pun sudah jadi dan bisa digunakan untuk mencuci. Demikian teman-teman tutorial video dari Syarifah Elektronik tentang bagaimana cara memperbaiki mesin cuci yang putarannya melemah atau tidak bisa berputar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.